Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat tahun baru 2015. Ini mudah-mudahan tahun baru membawa lebih banyak kebaikan dan berkah bagi kesuksesan kita semua. Amin. Ya, ini baru hari kedua masuk kantor ini ya. Hari ketiga ya kalau tanggal 2 masuk. Jadi saya menganggapnya ini sebagai sebuah peluang pengembangan dan momentumnya pas gitu, mumpung di awal tahun. Biasanya awal tahun ya masih gairahnya sangat tinggi, semangatnya juga sangat tinggi, sehingga ini kesempatan yang baik untuk membahas hal-hal yang mungkin bisa jadi sifatnya sebetulnya mempertegas pemikiran yang sudah pernah kita bahas di IKM ya. Nah, saya ingin memulai dengan statement ini yang saya kira dalam beberapa bulan terakhir ini kita rasakan betul gitu ya, baik dalam kapasitas sebagai dosen maupun titik-titik maupun dalam kapasitas sebagai mahasiswa. Jadi ini ya, finish is better than perfect gitu. Saya kira ini tepat sekali untuk saat ini ya. Iya, ini bermaksud menyemangati kok. Saya kira ini memberikan semangat. Nah, ini juga saya kira kalau kita melihat situasi di fakultas kedokteran maupun kita lihat juga di tesis S2 IKM. Kebetulan kemarin sore hal ini juga dibahas di tingkat universitas. Memang di FK itu total angkatan 2008 dan sebelumnya yang masuk dalam program fasilitasi percepatan itu ada 385 totalnya. IKM memberikan kontribusi yang sangat besar secara alamiah ya, tentu saja karena jumlah mahasiswa yang masuk juga cukup besar, sehingga ya tidak heran kalau kontribusi untuk mahasiswa lamanya juga cukup besar. Total ada 231 di IKM. Dan ini terus terang fenomena ini sebetulnya membuat kita ya stres betul ya, karena kalau melihat jumlahnya, waduh, ini jumlah yang tidak kecil. Angka 80 untuk seluruh FK yang berasal dari 75 dari S2 IKM ini, tentunya kita sebagai pembimbing maupun sebagai pengelola ya sedih betul gitu, di fakultas maupun di universitas. Sekalipun kalau kita melihat mungkin proporsi dari jumlah total mahasiswa, saya kira ini masih masuk akal. Dari mahasiswa yang diterima ya pada tahun itu, saya kira ini masih masuk akal. Dan kalau kita breakdown lagi per kelas per tahun, ya angkanya sebetulnya masuk akal, 1 sampai 2 mahasiswa per kelas per tahun. Tapi ketika diakumulasi memang agak cukup shocking angkanya. Nah, itu yang kita dan barangkali ini juga kesempatan yang baik untuk saya sedikit menyinggung mengenai kebijakan yang baru kemarin sore ini disepakati di tingkat universitas. Jadi sudah dengan 10 fakultas di UGM bahwa untuk mahasiswa S2 ini juga sudah kami kirimkan per email ke pengelola program dan minat utama. Itu kesempatan hanya diberikan intinya sampai 31 Januari 2015. Jadi bagi yang sudah seminar hasil, jadi ini memang menyedihkan. Oleh karenanya memang diskusi ini saya kira sangat tepat waktunya, sehingga hal ini mungkin ke depan kita bisa lakukan secara lebih lancar untuk proses tesis. Dan juga ke depan memang kelancaran ini akan menjadi sangat penting. Saya kira ketika kita menerima, kita menjanjikan mahasiswa lama studinya adalah 24 bulan. Itu artinya kita menjanjikan pada mahasiswa baru kita bahwa dalam waktu 2 tahun kita akan memproses mereka sedemikian rupa sehingga kemudian akan lulus pada waktunya dan memiliki gelar dari program studi.
Nah, oleh karenanya untuk angkatan ini patokannya yang paling baru saja 2014. Janji kita adalah di akhir semester 3 mereka seminar proposal. Maka apabila sampai Januari ini agak keliru nih, Januari 2016 ya 2016 berarti akhir semester 4 ya, itu awal semester 4 belum proposal ya, ini kita mulai dengan reminder yang lebih baik lah, lebih sistematik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, memang kalau dilihat sebagian besar sumber keterlambatan dari mahasiswa untuk lulus tepat waktu itu memang ada di tesis. Jadi sedikit sekali proporsinya yang itu mengalami kendala pada waktu kuliah ya, itu sedikit sekali, ada tetapi sangat sedikit, dan sebagian besar ya memang topik hari ini yang akan kita bicarakan bersama-sama. Nah, untuk memulainya, Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah pernah melihat panduan tesis 2012? Ada yang yakin sudah, ada yang masih memikirkan itu yang tahun berapa ya mungkin ya. Sebetulnya upaya-upaya untuk kita memikirkan tesis yang lebih cocok itu sudah kita mulai dengan produk ini ya, panduan tesis 2012. Penulisnya ada di sini Pak Yodi beserta timnya. Jadi ini sudah awal mula kita memikirkan seperti apa bentuk tesis yang lebih cocok untuk tadi ya Pak Laksono, ada dua kategori ya. Ada mahasiswa yang memang karirnya itu mungkin memang track sebagai peneliti, kita bisa menganggap dari institusi pendidikan misalnya itu sebagai karir track peneliti, tetapi juga sebagian besar saya kira adalah sebetulnya bukan peneliti ataupun bukan dosen ya. Nah, kalau kita melihat pada deskripsi ini panduan tesis 2012, sebetulnya kita sudah mulai memikirkan bentuk-bentuk lain tesis yang lebih cocok untuk S2 IKM. Contohnya di sini sudah, ini di halaman pertama itu ya Pak Yudi, di halaman pertama sudah sangat tegas bahwa ini adalah jenis-jenis tesis yang diterima untuk S2 IKM. Ya, dimulai dari mungkin yang desainnya paling kuat dulu gitu, penelitian eksperimen, sudah disertai dengan guideline-nya, silahkan melihat consort gitu ya. Kemudian studi analitik, cohort dan case control beserta guideline-nya. Kemudian ada evaluasi program, studi kasus, meta analisis. Ini harusnya di atas ya. Nah, kemudian yang menarik juga bentuk-bentuk ini. Jadi analisis kebijakan kita sudah menyatakan di panduan sangat jelas bahwa itu dapat digunakan untuk tesis. Demonstrasi penguasaan atau penciptaan metodologi, modeling misalnya, apalagi ya Pak Yudi contohnya, forecasting ya, atau mungkin nah ini yang statistik, ada teknik statistik tertentu. Kemudian yang terakhir ini adalah studi deskriptif yang bersifat monumental. Ini mungkin rada susah ini kalau ada kata-kata bersifat monumental, tetapi juga ini mohon maaf ini harusnya poin tersendiri, dan juga proyek khusus. Nah, proyek khusus di situ sudah ada deskripsinya. Ini bisa berupa pengembangan materi pelatihan, ini bisa berupa proyek fisik, desain fisik, ini bisa berupa pengembangan software tertentu. Jadi ini sudah ada sebetulnya dalam panduan kita. Nah, sehingga mungkin untuk awal diskusi ini, saya kira pertanyaannya adalah bagaimana kenyamanan kita sendiri untuk menggunakan berbagai tadi jenis tesis yang ada di S2 IKM. Dan barangkali juga sejauh mana kita sudah mencoba jenis-jenis yang lain ya. Apakah masih tetap stuck dengan ini penelitian-penelitian epidemiologi eksperimental seperti itu, ataukah mulai memang ada jenis-jenis tesis yang kita dorong yang ini harapannya lebih
sesuai dengan S2 IKM. Nah, jadi ini agak kilas balik dulu antara 2012 sampai 2014 setelah panduan ini dikeluarkan, apakah Bapak Ibu merasakan bahwa ada perubahan dalam model-model tesis, bimbingannya maupun ketika Bapak Ibu menguji, ataukah ini masih seperti yang dulu gitu ya? Jadi panduannya sudah baru tapi mungkin implementasinya ya masih yang lama, dan barangkali juga mengapa itu belum terimplementasi ya. Ini saya kira satu step sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai capstone project. Nah, barangkali untuk diskusi saya kira dipandu Pak Laksana ya, silakan.